Bab 511, Teamfight Against Yan Shaoze. Dengan masalah ini, Akademi Shrek sangat membutuhkan individu-individu luar biasa yang mampu melawan eselon atas Gereja Roh Kudus. Meskipun Penatua Xuan hanya satu langkah lagi dari menjadi Ultimate Douluo, dia jelas tahu betapa sulitnya untuk melangkah ke peringkat 99. Adapun Yan Shaoze dan Xian Liner, mereka masih sangat jauh dari menjadi Ultimate Douluo, meskipun sudah menjadi Transcendent Douluo. Mereka bukan satu-satunya yang jauh juga, setiap guru jiwa di Akademi Shrek berbagi situasi ini. Saat keadaan berdiri, apa yang bisa mereka lakukan dalam menghadapi Douluo utama? Bertolak belakang dengan harapan, sebuah peluang telah muncul dengan sendirinya di generasi yang lebih muda dari para penguasa jiwa. Jujur berbicara, tidak mungkin bagi Huo Yuhao dan Tang Wutong untuk menjadi Transcendent Douluo dalam waktu dekat. Namun, masih ada sesuatu yang spesial dari mereka. Kemarin, semua tetua pavilion Dewa Laut telah tercengang oleh kekuatan keterampilan fusi mereka yang dilepaskan. Dengan kekuatan mereka, seberapa akut indera mereka. Begitu setiap skill dilepaskan, mereka bisa dengan jelas merasakan bahwa baik kemampuan Huo Yuhao dan Tang Wutong telah meningkat ke titik yang membuat mereka semua terkejut. Ini jelas bukan sesuatu yang biasanya dapat dicapai oleh jiwa Douluo berdering 8. Baik Huo Yuhao dan Tang Wutong sangat berbakat. Lebih jauh lagi, keterampilan fusi mereka adalah dasar untuk keajaiban. Sebagai hasil dari ini, Akademi telah mempertimbangkan pilihan mereka, sebelum memutuskan bahwa mereka akan melakukan segalanya dengan kekuatan mereka untuk membantu pasangan meningkatkan kemampuan mereka. Mereka akan menjadi kunci untuk berurusan dengan Gereja Roh Kudus dalam waktu dekat. Tentu saja, Huo Yuhao tidak tahu niat Penatua. Baginya, Yan Shaoze hadir di sini untuk menguji kekuatan bertarung mereka. Tentu saja, ini juga bagian dari rencana Penatua. Aura yang dilepaskan oleh keterampilan fusi mereka adalah satu hal, tetapi kekuatan yang dikandungnya adalah hal lain. Dengan tekanan yang cukup, mereka akan runtuh, atau menunjukkan tingkat kekuatan yang lebih besar. Setiap Penatua Shrek Academy adalah ahli penelitian dengan pengalaman mengajar bertahun-tahun. Mereka semua ingin melihat seberapa banyak Huo Yuhao dan Tang Wutong akan meningkat dari pertarungan ini, serta berapa banyak bantuan yang bisa mereka tawarkan kepada pasangan. Tang Wutong mengangguk pada Huo Yuhao. Tatapannya menjadi lebih tajam, dan keyakinannya yang kuat mengalir melalui tubuhnya di samping Haodong Power mereka. Nama kepercayaan ini adalah kemenangan. Meskipun dia tahu betapa sulitnya prestasi seperti itu, dia masih bertekad untuk menang. Ini adalah salah satu kualitas yang harus dimiliki individu yang benar-benar kuat. Tang Wutong dan Huo Yuhao telah menghidupkan kembali pengetahuan mereka satu sama lain. Dia bukan hanya pacarnya, tetapi juga rekan satu tim dan pasangannya. Suatu kali, mereka bertarung berdampingan tidak lama setelah memasuki akademi. 10 tahun kemudian, hari ini, mereka masih berdampingan, namun sekarang mereka memiliki kemampuan untuk menantang dekan Departemen Jiwa Bela Diri Shrek. Bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Begitu ia merasakan niat bertarung Tang Wutong yang kuat, emosi yang awalnya tertekan Huo Yuhao terhapus. Saya sudah berjanji untuk melindunginya. Karena dia begitu ingin menang, bagaimana aku bisa meringkuk? Dia dengan cepat menyebarkan kekuatan jiwanya dan menghubungkannya dengan Tang Wutong, kekuatan Haodong mereka menyatu sekali lagi. Dia menemukan bahwa bagian dari kekuatan jiwa Tang Wutong telah disaring, dan bahwa bagian ini terkandung dalam pola sinar matahari dari trisula emas di dahinya. Tanpa bagian dari kekuatan jiwanya, dia seperti Wang Donger tua, jiwa bela dirinya masih Dewi Kupu-Kupu Radiant. Huo Yuhao tidak tahu apa bagian dari kekuatannya itu. Namun, jelas bahwa itu adalah standar yang lebih tinggi daripada kekuatan jiwanya sendiri. Awalnya, jiwa bela diri mereka tidak bisa melebur karena bagian dari kekuatan jiwanya. Inilah sebabnya mengapa ada begitu banyak kesalahpahaman. Huo Yuhao tahu bahwa kekuatan bertarung Tang Wutong akan agak terpengaruh jika dia tidak menggunakan bagian dari kekuatan jiwanya. Namun, ini dua sisi, karena itu juga berarti bahwa kekuatan Haodong mereka akhirnya bisa menyatu. Ini juga yang mereka andalkan untuk menantang Yan Shaoze. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling memandang, sebelum mengangguk. Aura yang kuat muncul dari mereka berdua, sementara keinginan untuk menang muncul di kedua mata mereka saat mereka menggenggam tangan masing-masing. Saat ini, perasaan yang mereka berikan seolah-olah mereka berdua entitas yang sama. Ketika dia merasakan niat bertarung yang kuat datang dari mereka,
Yan Shaoze mengangguk dan tersenyum. Sangat bagus. Mari kita menuju ke arena latihan. Lakukan yang terbaik. Semua orang mengikuti Yan Shaoze ke arena latihan, yang ternyata merupakan tempat yang sama dengan Huo Yuhao dan Tang Wutong pada hari yang sama. Selain mereka bertiga, semua orang berdiri di sekeliling. Sementara itu, beberapa penatua, yang dipimpin oleh Penatua Xuan, menetapkan batasan di sekitar arena. Segera setelah itu, penghalang raksasa menelan arena. Arena latihan ini telah dibangun di atas gunung. Ketika pembatasan selesai dibangun, mereka tampak sangat mencolok. Cahaya kuning redup penghalang menelan seluruh puncak gunung. Huo Yuhao dan Tang Wutong saling berpegangan tangan saat mereka berdiri di hadapan Yan Shaoze. Kekuatan jiwa mereka saling terkait saat mengalir, dan kekuatan Haodong mereka melonjak. Kekuatan fisik Huo Yuhao melebihi orang lain dengan peringkat yang sama, bahkan setelah ia mendapatkan cincin jiwa ke-8-nya. Dengan Manifold Mysterious Ice Essence, Lives Gold, dan pil naga yang telah diberikan Long Xiaoyao, dia tidak terlalu terpengaruh meskipun seberapa kuat Haodong power mereka. Saat ini, Huo Yuhao hanya merasa seperti kekuatan jiwa di dalam dirinya melonjak. Terkadang, rasanya pusaran air akan muncul. Kekuatan jiwanya yang murni mengalir sangat murni, sebenarnya, tidak ada kotoran sama sekali. Ketika kekuatan jiwa yang kuat mengalir ke tubuh Tang Wutong, dia tampaknya juga tidak merasa tidak nyaman sama sekali. Jelas, dia juga cukup kuat untuk menanganinya. Kekuatan jiwa mereka sepenuhnya kompatibel. Perpaduan kekuatan bertarung mereka lebih dari sekadar menambahkan kekuatan bertarung mereka bersama. Aura mereka dengan cepat naik, setelah itu niat bertarung mereka yang kuat melonjak ke arah Yan Shaoze dan menekannya. Yan Shaoze tersenyum, dan tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Tiba-tiba, udara dalam 10 meter persegi darinya mulai beriak, seolah-olah sedang dipanggang oleh api yang kuat. Di bawah situasi seperti itu, niat bertarung besar Huo Yuhao dan Tang Wutong tidak bisa langsung menemukan tubuh Yan Shaoze, dan hanya bisa tetap menggantung di udara. Ayo, junior kecil, tunjukkan padaku betapa kuatnya kalian berdua setelah kamu menggabungkan jiwa bela dirimu. Suara Yan Shaoze bergema. Setelah ini, raungan Phoenix nyaring mengguncang langit, dan aura yang telah ditekan sebelumnya tiba-tiba dilepaskan. Niat kuat tiba-tiba berbenturan dengan niat bertarung Huo Yuhao dan Tang Wutong. Tiba-tiba, suasana arena latihan menjadi sangat keras. Pakaian Huo Yuhao dan Tang Wutong berderit saat mereka meledak, tetapi tidak ada yang mundur. Huo Yuhao melepaskan cahaya keemasan dari tubuhnya, sementara cahaya biru muncul dari milik Tang Wutong. Kedua cahaya itu kemudian berpotongan dan menyatu satu sama lain, sebelum menyebar keluar dan menghancurkan niat kuat yang telah dilepaskan oleh Yan Shaoze. Penatua Xuan dan yang lainnya dari Shrek mengangguk sedikit ketika mereka melihat ini. Setelah memadukan jiwa bela diri mereka, Huo Yuhao dan Tang Wutong sudah sekuat Titoul Douluo. Selain itu, mereka tidak hanya sekuat Titoul Douluo normal. Selain itu, mereka tidak akan bisa bertahan melawan rank 97 Transcendent Douluo. Bakat menjanjikan, bakat menjanjikan. Jika mereka berdua menjadi gelar Douluo di masa depan, mereka mungkin hanya memiliki kesempatan melawan Ultimate Douluo bersama. Penatua Xuan mengangguk puas setelah dia memikirkan ini. Selanjutnya, sudah waktunya untuk melihat seberapa efektif keterampilan mereka dalam pertarungan nyata. Di bawah tekanan yang cukup, kekuatan bertarung mereka pasti akan dilepaskan sepenuhnya. Huo Yuhao adalah orang pertama yang bergerak, saat mata vertikal emas mawar perlahan terbuka di dahinya. Saat menghadapi seseorang seperti Yan Shaoze, bagaimana dia bisa menahan diri? Dia segera memutuskan untuk menggunakan kemampuan terkuatnya, mata takdir. Saat Eye of Destiny-nya terbuka, cahaya yang kuat melintas, dan lapisan-lapisan cahaya yang menyilaukan memenuhi udara. Setelah itu, sirkulasi semua badan energi di sekitarnya tampak melambat, dan baik Tang Wutong maupun tubuhnya mulai menjadi ilusi. Ini adalah domain gangguan spiritualnya. Tidak hanya itu, tetapi deteksi spiritual Huo Yuhao menelan seluruh arena latihan seperti jaring, dan dia membaginya dengan Tang Wutong. Mengingat kehebatan spiritualnya saat ini, dan jarak kecil yang dia fokuskan, dia mampu melihat semuanya di arena latihan dengan sangat mendetail. Meskipun Yan Shaoze telah menyembunyikan dirinya, Huo Yuhao dapat segera menemukannya saat dia sepenuhnya melepaskan deteksi spiritualnya. Kekuatan spiritualnya sudah pada standar untuk Douluo berjudul. Lebih jauh lagi,
Hanya Titrashi Douluo tipe spiritual yang dapat dibandingkan dengannya dalam hal kekuatan spiritual, karena kekuatan spiritualnya telah mencapai ranah material konkret. 7 cincin jiwa bersinar dari tubuhnya, sementara 8 cincin melintas dari milik Tang Wutong. Karena hanya 7 cincin jiwa yang hadir, itu berarti bahwa Huo Yuhao saat ini menggunakan mata rohnya, dan bukannya cincin es batu Empress Scorpion 8 cincinnya. Cincin jiwa keempatnya melintas, setelah itu cahaya berbentuk pusaran muncul di atas Yan Shaoze. Itu adalah kebingungan spiritual Huo Yuhao. Huo Yuhao sudah lama memikirkan strategi pertempuran untuk Yan Shaoze. Jika dia ingin mengatasinya dan muncul sebagai pemenang, satu-satunya pilihan adalah mengambil inisiatif. Hanya dengan menyerang dan mengendalikan Yan Shaoze dia bisa mencegah Douluo Transcendent peringkat 97 ini melepaskan kemampuan penuhnya. Mereka hanya akan mendapat peluang jika itu terjadi. Itulah sebabnya Huo Yuhao segera menggunakan domain interferensi spiritualnya untuk melindungi Tang Wutong dan dirinya sendiri pada awalnya. Setelah itu, dia menggunakan kebingungan spiritualnya untuk mengalahkan Yan Shaoze dan mengendalikannya. Kebingungan spiritualnya adalah keterampilan jiwa tipe kontrol target tunggal. Sementara itu hanya keterampilan jiwa keempat mata rohnya, itu adalah keterampilan jiwa terkuat dan paling efektif yang dia miliki ketika datang untuk mengendalikan satu orang. Tubuh Yan Shaoze berubah sedikit kaku ketika dia dipukul oleh kebingungan spiritual Huo Yuhao, dan pandangan yang sedikit hilang muncul di matanya untuk sesaat. Pada saat itu, mata vertikal Huo Yuhao menyala, dan cahaya emas menyilaukan menyala. Kali ini, itu adalah kejutan spiritualnya. Guncangan spiritual dari mata takdirnya mungkin tidak sekuat saat dia berada di tubuh sejati jiwa martialnya, tetapi itu bisa digunakan dengan cepat. Tidak diperlukan akumulasi. Namun, Huo Yuhao tidak berharap Yan Shaoze tiba-tiba mengambil setengah langkah ke depan meskipun menderita kebingungan spiritual. Setelah itu, tubuhnya berubah sepenuhnya keemasan, dan seekor phoenix emas membuka sayapnya di belakangnya. Yan Shaoze tampaknya telah dengan aman memasuki dunianya sendiri. Ketika shock spiritual Huo Yuhao menghantamnya, Huo Yuhao merasa seolah-olah serangannya tidak mengenai apapun selain udara. Namun, pada saat yang sama, rasanya tidak seperti udara yang dihantamnya benar-benar kosong. Namun, kekuatan penuh dari shock spiritualnya tidak sepenuhnya terlepas karena ini. Ini adalah pertama kalinya Huo Yuhao melihat sesuatu seperti ini. Dia hanya melihat Yan Shaoze memancarkan cincin cahaya emas dari tubuhnya, sebelum kembali normal, meskipun tubuhnya dalam keadaan shock sesaat. Ini adalah wilayah Yan Shaoze. Itu mirip dengan Discen Sovereigns Discenmu. Namun, ranah Yan Shaoze tidak sama dengan keturunan Sovereign. Pemahaman Yan Shaoze sendiri tercampur ke dalamnya, sesuatu yang hanya menjadi miliknya. Bagaimana mungkin murid utama Dewa Naga Douluo Muen begitu mudah dikalahkan? Guncangan spiritual Huo Yuhao yang sangat besar telah diblokir, begitu saja. Huo Yuhao yang ditinggalkan agak kaget. Namun, Huo Yuhao bukan satu-satunya yang menyerang. Tang Wutong telah membuatnya bergerak juga. Sayap Dewi Kupu-Kupu Radiant terbuka di belakang punggungnya saat cincin jiwanya naik. Ketika Huo Yuhao menggunakan shock spiritualnya, Tang Wutong telah menirukan tindakan mengangkat. Setelah itu, arai heksagram emas telah secara akurat muncul di bawah kaki Yan Shaoze. Tang Wutong telah menghitung semuanya dengan tepat. Bahkan jika Yan Shaoze berhasil memblokir shock spiritual Huo Yuhao, dia masih akan terpengaruh olehnya dan kebingungan spiritual yang sebelumnya dia telah dipukul. Dia tidak akan bisa menghindari arai heksagram itu. Meskipun bagian dari ingatannya milik Wang Donger hanya dipulihkan untuk waktu yang singkat, koordinasinya dengan Huo Yuhao tampaknya datang dengan sangat alami. Setiap kali Haodong Power mereka muncul kembali, chemistry mereka muncul kembali di sampingnya. Sama seperti yang diharapkan Tang Wutong, Yan Shaoze tidak sepenuhnya baik-baik saja meskipun berhasil melawan shock spiritual Huo Yuhao. Ketika cahaya keemasan intens dari heksagram arai menelan tubuhnya, dia tidak bisa melarikan diri dari tempat dia berdiri. Cincin jiwa keenam Huo Yuhao tiba-tiba menyala ketika dia melakukannya. Pada saat yang sama, mata vertikal di dahinya langsung berubah dari mawar emas menjadi hitam dan putih. Bahkan Penatua Xuan dan mereka yang duduk di luar arena bergetar ketika mereka melihat mata vertikal hitam dan putih ini. Rasa krisis hampir seketika muncul di kepala semua orang. Keterampilan jiwa apa ini? Semua orang dari Akademi Shrek sudah sangat jelas dalam hal kemampuan Huo Yuhao. Mereka tahu bahwa dia kuat,
tetapi mereka tidak tahu bahwa dia bisa melepaskan keterampilan yang mampu membuat semua orang yang hadir merasa seolah-olah mereka dalam krisis. Bab 512, 3 Keahlian Hao Dong Utama. Keterampilan jiwa macam apa itu, yang bisa melakukan ini? Tentu saja, Huo Yuhao tidak akan menjawab itu. Namun, ketika jiwanya berdering, Tang Wutong sejenak terkejut saat dia memegang tangannya, dan dia tanpa sadar berbalik untuk menatapnya. Pandangan yang rumit melintas di matanya. Ada beberapa ingatan yang terputus dalam benaknya, selain ingatan yang dimiliki oleh Wang Donger, masa kecilnya, dan apa yang terjadi sesudahnya, potongan-potongan itu milik Wang Qiwer. Saat ini, Huo Yuhao menggunakan keterampilan jiwa yang telah diberikan Wang Qiwer kepadanya, pengusiran spiritual dan demise destiny. Sinar hitam dan putih tiba-tiba muncul di langit, langsung menyerang Yan Shaoze, yang telah dipukul dengan heksagon array. Hanya Huo Yuhao dan Tang Wutong yang bisa melihat sinar hitam dan putih ini. Satu-satunya hal yang bisa dilihat orang-orang yang menyaksikan pertempuran mereka adalah Eye of Destiny-nya, yang telah berubah menjadi hitam dan putih, berkedip samar, dan udara di sekitar mereka sedikit berubah. Yan Shaoze merasa kedinginan mengalir di tulang belakangnya, sementara bulu merinding merebak di sekujur tubuhnya seperti flu yang menggigilnya sampai tulang yang menjalari tubuhnya. Dia adalah Douluo Transcendent, dan indranya sangat sensitif, perubahan seram itu memberinya kejutan kasar. Kekuatan macam apa itu? Itu tidak mengandung efek ofensif, tetapi mengapa itu membuat saya merasa sangat khawatir? Tang Wutong menggunakan keterampilan jiwa berikutnya segera setelah Huo Yuhao selesai. Cincin jiwa keduanya berkedip, setelah semua bintik-bintik emas di sayapnya melepaskan bola lampu emas yang meledak ke arah Yan Shaoze. Yan Shaoze dikelilingi oleh api emas yang intens pada saat ini, dan melangkah keluar dari heksagon array-nya. Sangat sulit bagi Tang Wutong untuk melukainya dengan keterampilan jiwanya mengingat perbedaan dalam kekuatan mereka. Yan Shaoze melambaikan tangan kanannya ke udara, dan lapisan aneh cahaya keemasan menyelimuti langit. Cahaya Dewi Kupu-Kupu Tang Wutong menghilang ke kehampaan. Namun, rasa bahaya yang membuatnya merinding sebelumnya masih ada. Apa itu sebenarnya? Keraguan kuat muncul di benaknya, tetapi dia tidak berani menahan diri karena rasa bahaya yang dia rasakan. Dia mengambil langkah mundur dan meninju ke arah Huo Yuhao. Tampaknya dia hanya sekadar melemparkan tinju ke udara, tetapi seluruh arena sparring berubah intens saat tinju ini menyerang ke depan. Setidaknya, itulah yang bisa dirasakan Huo Yuhao. Huo Yuhao merasa seolah-olah ruang di sekitar tinju itu runtuh. Kekuatan terbatas yang tangguh menekannya dari segala arah, dan meremasnya begitu keras sehingga dia hampir tidak bisa bernapas. Ini jelas hanya sebuah pukulan di udara, tapi dia merasa seperti tinju muncul di depannya dalam sekejap, dan itu mirip dengan gunung yang besar dan agung yang melesat ke arahnya dengan cara yang tak terbendung. Ini bukan keterampilan jiwa, sebaliknya, itu adalah keterampilan yang diciptakan sendiri oleh Yan Shaoze, keterampilan jiwa sempurna menyatu dan tangguh di mana ia menggabungkan semua energi dan kekuatan dalam tubuhnya. Huo Yuhao hampir secara tidak sadar ingin menggunakan 3 keterampilan Hao Dong tertingginya. Dari keterampilan jiwanya yang diciptakan sendiri, ia jarang menggunakan Dewi Cahaya, karena itu tidak seberani 3 keahlian Hao Dong tertinggi. Selanjutnya, menggunakan Dewi Cahaya setelah Donger lenyap akan segera memicu kerinduannya untuknya. Namun, saat dia berusaha untuk fokus dan melepaskan keterampilan 3 ultimate Hao Dong-nya, seluruh tubuhnya sedikit membeku. Sudah lama berlalu sejak dia menemukan 3 keterampilan Hao Dong tertinggi, jadi dia sangat akrab dengan bagaimana mereka digunakan. Dia bisa dengan sempurna memadukan emosinya, kekuatan jiwanya, dan kekuatan rohaninya untuk mendapatkan efek yang kuat. Secara teoritis, 3 keterampilan Hao Dong ultimate-nya harus menjadi lebih kuat dengan Hao Dong power mendukungnya. Namun, ketika dia mencoba melepaskan mereka, dia menyadari dengan perasaan kaget bahwa dia tidak bisa menggunakannya lagi. Ini adalah masalah kemampuan, dia benar-benar tidak bisa mencapai keadaan emosional yang dibutuhkan lagi. 3 keterampilan Hao Dong tertinggi adalah Fist of Remembrance, yang berisi perasaan kebangkitan, pedang kerinduan, yang tidak akan pernah dilupakan, dan akhirnya, The Hao Dong Palm, yang akan bertahan selamanya. Setiap serangan didasarkan pada, dan selesai, melalui pikirannya yang intens dan kerinduan untuk Donger. Huo Yuhao harus terlebih dahulu menyalurkan kerinduan yang kuat akan Donger ketika dia menggunakan 3 keterampilan Hao Dong utama sebelum dia bisa melepaskannya secara alami. Tetapi pada saat ini, Tang Wutong,
yang juga Wang Donger, tepat di sebelahnya. Dengan kekasihnya tepat di sampingnya, bagaimana mungkin ada kerinduan? Seperti yang dia pikirkan saat itu, 3 keahlian Haodong tertingginya menjadi tidak efektif sekarang karena dia menemukan Donger lagi. Realitas telah membuktikan hipotesisnya, dan dia menemukan bahwa dia tidak bisa lagi menggunakan 3 keahlian Haodong tertingginya. Saat ragu-ragu itu sudah cukup untuk serangan Yan Shaoze untuk tiba di depannya. Tang Wutong dan Huo Yuhao telah menyatu kekuatan jiwa mereka, sehingga mereka berdua bertindak sebagai satu. Karena itu, Tang Wutong adalah yang pertama menyadari bahwa ada yang salah dengan Huo Yuhao. Dia pada dasarnya tidak ragu untuk mengambil langkah maju dan memblokir untuknya. Dia mengangkat tangan kanannya ke atas kepalanya, dan cincin jiwa ke-8-nya melintas. Seluruh tubuhnya mulai bersinar di samping cahaya cincin jiwanya yang merah darah. Dia mulai memancarkan emas cemerlang yang membawa lingkaran demi lingkaran warna kebiruan. Dia seperti matahari kecil, dengan kupu-kupu biru yang tak terhitung jumlahnya melenggang di sekelilingnya. Warna emas kebiruan yang intens berubah menjadi pilar cahaya yang sangat besar yang bertemu dengan kepalan tangan Yan Shaoze. Ketika mereka bertemu, sebuah ledakan hebat terjadi, membuat seluruh sparring arena bergetar. Berbagai sesepuh yang mempertahankan kubah pelindung harus menyuntikkan lebih banyak kekuatan ke dalamnya untuk memastikan bahwa mereka memblokir semua undulasi kekuatan jiwa peledak di dalamnya. Yan Shaoze muncul dari ledakan, sementara Tang Wutong terhuyung mundur dan jatuh ke pelukan Huo Yuhao. Kesenjangan mutlak dalam kekuatan mereka telah menyebabkan semua warna mengering dari wajahnya yang cantik. Meskipun dia tidak terluka parah, kekuatan jiwa di tubuhnya telah gusar, dan riak dari daya Haodong mereka berarti dia dan Huo Yuhao bisa merasakan darah mereka melonjak. Sementara itu, ekspresi terkejut muncul di mata Yan Shaoze. Serangan Tang Wutong tidak sesederhana itu. Meskipun dia berada di atas angin, Yan Shaoze masih bisa merasakan kekuatan jiwanya bergetar setelah berselisih dengannya. Dia harus mengeluarkan sedikit kekuatan spiritual untuk mendapatkan kekuatan jiwanya kembali terkendali. Kekuatan gegar otak itu, Yan Shaoze adalah dekan Departemen Jiwa Bela Diri Akademi Shrek, dan menghabiskan seluruh hidupnya menyelidiki berbagai jenis keterampilan jiwa. Dia bisa langsung tahu apa yang begitu menakutkan tentang keterampilan jiwa yang baru saja digunakan Tang Wutong. Jika bukan karena keunggulan absolutnya dalam hal kultivasi, dan fakta bahwa Tang Wutong tampaknya tidak terlalu akrab dengan keterampilan jiwa ini, hasilnya bisa sangat berbeda. Yan Shaoze adalah rank 97 Transcendent Douluo, sementara Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya bisa mencapai peringkat 90 dengan Haodong power mereka. Namun, karena jiwa bela diri mereka sangat kuat, dan karena ada 2 dari mereka, peringkat 90 mereka lebih hebat daripada Titlet Douluo biasa. Namun pada akhirnya, jarak di antara mereka terlalu besar. Ada celah yang tidak dapat diatasi antara Douluo berjudul dan Douluo Transcendent. Jika kedua belah pihak memiliki tingkat kekuatan jiwa yang sama, jika Tang Wutong berada di atas angin, maka keterampilan jiwa yang baru saja dia gunakan akan sangat mengerikan dengan kekuatan penuh yang dilepaskan. Temperaturnya tinggi, mengandung unsur cahaya, dan sangat kuat. 3 elemen yang berbeda ini kemudian digabungkan, tingkat fusi mereka sebanding dengan keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri. Yan Shaoze sepertinya dia bertahan melawan serangan itu dengan mudah. Namun, kebenarannya adalah, sementara dia sangat kuat, dia juga mahir dengan unsur cahaya. Radiant Phoenix miliknya memiliki cahaya dan panas sebagai 2 karakteristiknya yang paling menonjol, sehingga ia memiliki daya tahan alami ketika bertahan melawan serangan Tang Wutong. Tetapi bagaimana jika orang lain adalah lawannya? Situasinya mungkin akan memiliki hasil yang sama sekali berbeda. Dia jatuh dengan lembut, tetapi Huo Yuhao merasakan sakit hati yang hebat. Tang Wutong secara paksa menerima pukulan ini untuknya karena kesalahannya, jadi bagaimana mungkin dia tidak marah pada dirinya sendiri karena kesalahannya. Huo Yuhao secara tidak sadar melingkarkan lengannya di pinggang Tang Wutong yang ramping, ketiga matanya bersamaan meledak dengan cahaya. Keinginannya untuk bertarung benar-benar telah dinyalakan. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam, sebelum meraih Tang Wutong dengan 1 tangan, dan perlahan mengangkat yang lain. 7 cincin jiwanya tiba-tiba menjadi 8, dan badai salju yang hebat dengan cepat turun ke arena sparring. Temperatur arena turun ke tingkat yang sangat rendah hampir seketika, dan Huo Yuhao dan Tang Wutong menghilang di dalam badai salju. Permaisuri salju, 3 teknik utama, pedang permaisuri, palem permaisuri, dan permaisuri-permaisuri.
Ini adalah perpaduan dari permaisuri dingin dan domain es abadi ke dalam Snowy Dance of Ultimate Ice. Setelah menyerap manifold Mysterious Ice Essence, suhu yang dapat dicapai oleh Ultimate Ice Huo Yuhao jauh lebih mengerikan daripada sebelumnya. Jiwa bela diri Sutong adalah Icheski Snow Lady, dan juga jiwa bela diri dengan Ultimate Ice, tapi dia masih jauh dari Huo Yuhao dalam hal seberapa dingin dia bisa membuat Ultimate Ice. Itu sebabnya dia langsung mengakui kekalahan setelah melihat Huo Yuhao membekukan seluruh permukaan danau lautan dewa. Temperatur lebih dari 200 derajat di bawah nol menembus seluruh sparring arena hampir secara instan, dan bahkan Yan Shaoze menggigil, terlepas dari kultivasinya. Keuntungan yang dimiliki oleh jiwa bela diri pamungkas menjadi semakin jelas seiring dengan meningkatnya kultivasi mereka. Bela diri Yan Shaoze adalah Radiant Phoenix, dan mahir dengan cahaya dan api. Paling tidak, Ice Ultimate Huo Yuhao bisa melawan elemen apinya. Tidak peduli seberapa dalam atau liar Radiant Phoenix miliknya, api yang diberikan oleh jiwa bela dirinya mengandung api cahaya, bukan api terbesar. Karena itu, dia tidak memiliki keuntungan melawan Ultimate Ice Huo Yuhao. Yan Shaoze menjadi serius untuk pertama kalinya, dia bisa merasakan bahwa Huo Yuhao sepenuhnya terkonsentrasi pada saat ini. Dalam keadaan normal, dia tidak akan takut pada Huo Yuhao, yang masih anak-anak di matanya. Namun, perasaan bahaya dari sebelumnya masih belum hilang dan sepertinya mengganggu dirinya. Ini membuatnya sedikit lebih hati-hati, karena yang tidak dikenal adalah yang paling menakutkan. Api Phoenix menyala keluar dari Yan Shaoze. Apa yang ingin dia lakukan sangat sederhana. Dalam pelajaran Shrek Academy tentang pertempuran guru jiwa, ada kelas tentang keuntungan. Hal pertama yang harus dilakukan Master Jiwa ketika bertarung satu sama lain adalah melepaskan kekuatan dan kelebihan masing-masing sebanyak mungkin untuk menekan lawan mereka. Apa keuntungan terbesar Yan Shaoze melawan Huo Yuhao dan Tang Wutong? Kekuatan jiwanya. Ada celah yang tak dapat diatasi dalam jajaran kekuatan jiwa mereka. Karena itu, meskipun dia tahu bahwa elemennya tidak menguntungkan, dia masih memilih untuk menggunakan kekuatannya yang luar biasa tanpa ragu-ragu. Sebagai Douluo Transcendent peringkat 97, ia mengandalkan kekuatan-kekuatan jiwanya untuk secara instan memperluas api Radiant Phoenix-nya. Arena sparring hanya sebesar itu, sebagai Douluo Transcendent, dia sepenuhnya mampu menutupi sepenuhnya dalam api Phoenix-nya. Ketika itu terjadi, Huo Yuhao secara alami tidak lagi dapat mempertahankan wilayah kekuasaannya, dan dengan demikian akan dipaksa ke tempat terbuka. Selanjutnya, Yan Shaoze akan meluncurkan serangan serba terhadapnya dalam proses tersebut. Tetapi sesuatu yang mengejutkan Yan Shaoze ketika dia berusaha melakukannya, ketika api Phoenix-nya menyebar keluar, dia menyadari bahwa mereka tidak segera melelehkan kepingan salju yang menari-nari di udara ketika mereka bersentuhan satu sama lain. Bahkan, bukan saja mereka meleleh perlahan, tetapi mereka juga memancarkan kedinginan yang hebat dalam proses itu, yang menyebabkannya mengeluarkan lebih banyak energi untuk nyala api Phoenix-nya yang telah dia hitung. Apa yang terjadi? Yan Shaoze telah menyalurkan lebih dari 60% dari kekuatan jiwanya, tetapi api Phoenix-nya hanya berhasil memperpanjang 5 meter darinya. Selain itu, semakin mereka terus berkembang, semakin banyak kepingan salju yang mereka temui dari Snowy Dance of Ultimate Ice karya Huo Yuhao, dan semakin dingin udara dingin yang dilepaskan oleh kepingan salju itu. Yan Shaoze dengan cepat menyadari bahwa, yang mengejutkannya, dia telah ditekan, dan bahwa Huo Yuhao sebenarnya menggunakan kualitas kekuatan jiwanya untuk menekan keuntungan kultivasinya sendiri. Bagaimana ini mungkin? Penggabungan jiwa bela diri mereka seharusnya hanya memberi mereka kekuatan Titlet Douluo yang baru dicetak. Bagaimana Ultimate Ice-nya bisa begitu kuat? Tang Wutong tidak memiliki kemampuan tipe S. Jika Yan Shaoze bisa melihat keadaan Huo Yuhao saat ini, dia akan mengerti mengapa dia berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Rumput es anise misterius bintang bergoyang lembut di atas bahu Huo Yuhao, sementara 4 siluet lainnya melayang di belakangnya, kelima spiritnya saat ini membantunya. Dari 5 roh besar Huo Yuhao, Skydream Ichewon memiliki kemampuan tipe S dan kekuatan spiritual, sedangkan 4 lainnya semuanya memiliki Ultimate Ice. Ketika Huo Yuhao menyatu dengan Raja Beruang Es, bayi kecil tidak hanya menjadi cincin roh dan jiwanya, dia juga meningkatkan kualitas Ultimate Ice-nya sekali lagi. Menurut kata-kata permaisuri salju, suhu terendah yang bisa dicapai Huo Yuhao dengan Ultimate Ice-nya adalah 220 derajat di bawah nol. Suhu ini sudah setara dengan apa yang bisa dicapai oleh permaisuri es ketika dia dalam kekuatan penuh.
The Ice Empress telah menduduki peringkat ke-7 di antara 10 binatang buas besar. Meskipun dia tidak setara dengan Ultimate Douluo ketika dia dalam kekuatan penuh, dia belum sejauh itu. Kelima rohnya telah muncul secara bersamaan. Meskipun mereka tidak bisa meningkatkan kekuatan jiwanya dengan amplifikasi mereka, mereka masih bisa meningkatkan elemennya sebanyak mungkin. Selain itu, Blizzard adalah keterampilan jiwa yang Ice Bear King telah berikan kepada Huo Yuhao dengan cincin jiwa ke-8-nya. Blizzard bukan hanya keterampilan jiwa normal ketika dipadukan ke dalam Snowy Dance of Ultimate Ice, itu dianggap sebagai keterampilan jiwa terintegrasi yang tangguh yang dapat lebih diperkuat oleh rohnya. Inilah sebabnya mengapa ia berhasil mencapai tingkat penindasan tertentu terhadap peringkat 97 Radiant Phoenix milik Yan Shaoze. Senyum tipis perlahan-lahan muncul di wajah Yan Shaoze saat dia merasakan tekanan memancarkannya. Dia mengangguk ringan dan berseru, "Bagus, sangat bagus." Bagaimanapun, Huo Yuhao yang lebih kuat adalah, semakin bahagia dia. Pertempuran latihan ini awalnya dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan Huo Yuhao. Setelah dia selesai berbicara, ekspresi Yan Shaoze tiba-tiba menjadi khusyuk. Dia meletakkan satu tangan di atas yang lain, dengan telapak tangannya saling berhadapan. Saat berikutnya, seluruh tubuhnya menjadi benar-benar keemasan, seperti ketika dia membela diri melawan syok spiritual Huo Yuhao. Yang berbeda kali ini adalah bahwa rona emas lembut berasal dari dantiannya, dan seekor Phoenix kuning kecil tampak bermain-main di depan dantiannya. Begitu Phoenix emas kecil ini muncul, nyala api Phoenix-nya, yang awalnya ditekan, tampaknya hampir menjadi material dan mencair saat mereka berkobar ke arah luar. Kali ini, setiap kepingan salju yang disentuh cairan emas segera menguap. Suhu yang sangat tinggi yang dibawa oleh cairan emas ini segera menghilangkan suhu rendah yang disebabkan oleh Ultimate Ice Huo Yuhao, serta segera mengalahkan Snowy Dance of Ultimate Ice miliknya. Menerima kejutan yang kasar, Huo Yuhao tidak punya pilihan selain menarik domainnya. Dia hampir langsung menyadari bahwa jika ingin terus mempertahankan Snowy Dance of Ultimate Ice, bahwa kekuatan jiwanya akan sepenuhnya dikeluarkan dalam hitungan detik. Dan dia mengeluarkan kekuatan Haodong, yang bukan hanya miliknya. Yan Shaoze muncul kembali di depan mereka, sebelum melihat Huo Yuhao dan mengangguk dengan lembut ketika dia berkata, "Adik junior, kualitas Ultimate Ice Anda cukup mengesankan. Apa yang kamu rasakan?" Huo Yuhao terkejut sejenak, tetapi ekspresinya cepat berubah agak ketika dia berkata, "Kamu menggunakan keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri untuk menambah keterampilan jiwa dan kekuatan jiwamu sendiri." Yan Shaoze tersenyum tipis dan berkata, "Ya, ini adalah teknik yang saya buat beberapa tahun yang lalu dan diandalkan untuk menjadi dekan Departemen Jiwa Bela Diri. Anda harus memahami ini sedikit lebih banyak, meskipun alat-alat jiwa berkembang dengan kecepatan yang semakin cepat di dunia saat ini. Masih ada potensi tak terbatas dalam para penguasa jiwa yang menunggu untuk ditemukan." Petik 2. Ya, Huo Yuhao mengakui dengan hormat. Dia tahu bahwa Yan Shaoze memberinya bimbingan dengan statusnya sebagai kakak seniornya. Yan Shaoze memiringkan kepalanya dan tersenyum. "Kamu tidak harus sedih. Saya menggunakan kekuatan inti jiwa saya ketika saya memecahkan domain Anda sekarang. Jiwa bela diri es tertinggimu belum memiliki inti jiwa. Kualitas jiwamu juga tidak terkonsentrasi seperti milikku. Selain itu, skill jiwaku yang diciptakan sendiri menambah api Radiant Phoenix-ku dan meningkatkan kualitas skill jiwaku secara instan untuk mencapai efek seperti itu. Apakah Anda mengerti ketika saya mengatakannya seperti ini?" Petik 2. Sebuah pikiran terlintas di benak Huo Yuhao setelah mendengar kata-kata Yan Shaoze, dan dia sepertinya mengerti sesuatu. Namun pada saat yang sama tidak cukup bisa menemukan apa itu meskipun berusaha sekeras yang dia bisa untuk memecahkannya. Yan Shaoze tersenyum. "Baiklah, itu sudah cukup untuk hari ini. Kita mungkin tidak belajar banyak jika kita menjadi tamak akan lebih banyak. Saya tahu bahwa kekuatan Anda dan Tang Wutong belum sepenuhnya dilepaskan, tetapi saya harap kalian berdua akan semakin meningkat selama 3 tahun ke depan. Lain kali kalian berdua menantangku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan." Petik 2. Terima kasih telah memenuhi permintaan kami, kakak tertua-tertua. Huo Yuhao berlutut di depan Yan Shaoze. Meskipun Yan Shaoze tidak banyak bicara kepada mereka, apa yang telah dia katakan dan pertempuran yang mereka lakukan sudah cukup menguntungkannya. Orang yang paling mampu membimbing dan menasihati Huo Yuhao di Akademi Shrek bukanlah Penatua Xuan, melainkan Yan Shaoze.
Alasan untuk itu adalah karena Yan Shaoze dapat dianggap berasal dari generasi yang sama dengan Huo Yuhao, karena mereka berdua adalah murid penatuamu. Namun, Yan Shaoze telah menjadi murid penatuamu jauh lebih awal dari yang dimiliki Huo Yuhao, jadi dia memiliki pemahaman yang jauh lebih dalam tentang kemampuan penatuamu. Karena itu, Huo Yuhao perlu waktu untuk mencerna apa yang baru saja ia pelajari dari pertempuran yang baru saja mereka lawan. Penatua Xuan membuka kubah pelindung dan berjalan menuju Yan Shaoze dengan senyum tipis di wajahnya. Kenapa kamu tidak memberi dua orang teman itu sedikit tekanan lagi? Yan Shaoze balas tersenyum dan berkata, kadang-kadang, terlalu banyak tekanan bukanlah hal yang baik. Yuhao tidak butuh tekanan sekarang, dia bisa merasakan bahaya dengan jelas. Dia pasti merasakan dan belajar banyak hal dari pertempuran kita. Selanjutnya, dan terus terang, saya agak takut pada anak ini. Dia memberi saya yang bagus, dan saya masih tidak yakin mana salah satu dari kemampuannya memberi saya merinding, itu memberi saya rasa bahaya yang kuat. Bahkan jika aku bisa sepenuhnya menekannya jika kita melanjutkan, aku takut tertangkap basah, dan akhirnya aku akan kalah. Petik 2. Penatua Xuan menatap Yan Shaoze, ekspresinya berubah menjadi terkejut. Kamu takut kalah? Yan Shaoze memaksakan senyum sambil berkata, ya. Lagi pula, aku tidak bisa menyakiti mereka. Dan mengingat fakta bahwa aku tidak bisa melepaskan gerakan pembunuhan, aku mungkin benar-benar terluka jika kedua anak itu bertarung dengan kekuatan penuh mereka. Saya tidak tahu apa yang Yuhao gunakan pada saya, tetapi rasa bahaya itu masih ada, bahkan sekarang. Petik 2. Penatua Xuan terkekeh dan berkata, saya merasakannya juga. Anak ini benar-benar sangat berbeda. Dia telah berdiri pada level yang sangat berbeda sejak dia menerobos dan mendapatkan cincin jiwa ke-8-nya. Yang paling dia butuhkan saat ini adalah lebih banyak waktu untuk mengumpulkan kekuatannya. Saya hanya berharap dia berhasil tumbuh secepat mungkin. Petik 2. Yan Shaoze melanjutkan, saya khawatir kita menjadi kontraproduktif dengan memaksanya tumbuh terlalu cepat. Karena itu, saya tidak akan memberi mereka tekanan lagi. Yuhao telah berhasil mencapai standar luar biasa dengan Ultimate Ice-nya, dan itu mungkin ada hubungannya dengan spiritnya. Suhu Ultimate Ice-nya juga yang terkuat yang pernah kulihat. Paling tidak, itu tidak pernah muncul sebelumnya dalam sejarah akademi. Jika saya tidak menggunakan Primordial Phoenix Flames saya mungkin tidak bisa menyentuhnya. Saya ingin melihat standar yang dapat dicapai oleh kekuatan jiwa es tertingginya setelah ia mendapatkan inti jiwanya. Dari apa yang bisa kukatakan, bahkan tanpa menggunakan Haodong Power miliknya dan Tang Wutong, dia seharusnya bisa memberikan pertarungan yang bagus dengan judul Titlet Douluo. Petik 2. Penatua Xuan mengangguk dan berkata, dia seharusnya dapat tumbuh dalam waktu 3 tahun. Namun, saya tidak yakin apakah 3 kerajaan asli benua itu akan dapat bertahan selama itu. Petik 2. Tanda pisah. Huo Yuhao dan Tang Wutong segera mengembalikan paviliun Dewa Laut setelah mereka pergi. Sama seperti Yan Shaoze telah meramalkan, mereka berdua memiliki beberapa wahyu dari pertempuran yang baru saja mereka lawan, dan perlu menginternalisasi apa yang telah mereka pelajari sesegera mungkin. Selain itu, Huo Yuhao tidak bisa menggunakan 3 keterampilan Haodong Ultimate lagi, yang memiliki efek yang cukup padanya. Dia perlu membuat beberapa penyesuaian pada gaya bertarungnya, karena dia tidak bisa menggunakannya lagi. Meleburkan keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri dengan orang-orang dari cincin jiwa adalah sesuatu yang sama sekali baru bagi Huo Yuhao, itu adalah sesuatu yang bahkan tidak pernah disentuh oleh kurikulum Akademi Shrek. Berdasarkan kemampuan yang baru saja ditampilkan Yan Shaoze, itu mungkin teknik yang hanya bisa dikembangkan oleh Sol Douluo, setidaknya. Dengan demikian, ini adalah waktu yang paling tepat baginya untuk mulai belajar tentang konsep semacam itu. Huo Yuhao bukan satu-satunya yang memiliki wahyu, Tang Wutong juga sama. Mereka berdua kembali ke kamar Huo Yuhao dan menyilangkan kaki mereka di tempat tidur, menyatukan kedua telapak tangan mereka. Mereka menyalurkan kekuatan Haodong saat mereka berkultivasi. Ini adalah pertama kalinya mereka berkultivasi bersama sejak penggabungan jiwa bela diri mereka. Dibandingkan dengan sebelumnya, kekuatan Haodong mereka jauh lebih padat dan lebih lebar. Huo Yuhao segera merasakan kekuatan jiwanya membaik, dan juga esensi es misterius berjenis dalam tubuhnya yang hampir sepenuhnya berasimilasi. Apa yang Shaoze tidak tahu adalah bahwa alasan utama untuk tingkat peningkatan Ultimate Ice yang cepat dan suhunya yang rendah adalah karena Manifold Mysterious Ice Essence.
Huo Yuhao tidak melepaskan kekuatan penuhnya selama pertempuran latihan, juga tidak benar-benar melepaskan rohnya, yang juga perlu dianggap sebagai bagian dari kekuatan bertarungnya. Roh-roh Huo Yuhao berbeda dari yang dimiliki oleh sebagian besar guru jiwa. Kesadaran rohnya telah distabilkan melalui Manifold Mysterious Ice Essence, sehingga mereka sendiri memiliki tingkat kekuatan tertentu. Begitu mereka dilepaskan sepenuhnya, mereka akan dapat saling mendukung dan melengkapi. Ditambah lagi, dengan jumlah pengalaman yang dimiliki oleh Permaisuri Salju dan Permaisuri Es, mereka mungkin bisa bertahan sedikit lebih lama melawan Yan Shaoze, meskipun mereka tidak mungkin mengalahkannya. Huo Yuhao dan Tang Wutong menempatkan telapak tangan mereka terhadap satu sama lain, setelah itu kekuatan jiwa mereka berdesir dan bergelombang terus-menerus di dalam tubuh mereka. Kekuatan jiwa Huo Yuhao meningkat secara mencolok dengan setiap sirkulasi. Meskipun seorang master jiwa membutuhkan kekuatan jiwa yang sangat besar untuk meningkatkan peringkat kultivasi mereka bahkan dengan satu peringkat setelah mereka menjadi Soul Douluo, Huo Yuhao masih merasa bahwa ia akan dapat mencapai ambang batas menjadi Douluo berjudul selama 3 tahun berikutnya dengan kecepatan kultivasinya saat ini. Sebagai seseorang yang memiliki jiwa bela diri pamungkas, begitu dia menjadi titel Douluo, dia akan memiliki kekuatan untuk menantang Douluo Transcendent yang normal dengan hanya mengandalkan kekuatan jiwa bela dirinya. Seiring waktu terus berlalu, Huo Yuhao tetap benar-benar tenggelam dalam wahyu dan kesadarannya, emosinya tak henti-hentinya beriak saat ia melakukannya. Tang Wutong adalah donger, dan dia kembali di sisiku. Hanya dengan satu pikiran itu memberi Huo Yuhao banyak kejernihan emosional. Meskipun dia telah kehilangan 3 keterampilan Haodong Ultimate-nya dalam proses, dia tidak menyesali apapun bahkan untuk 1 detik. Apa yang bisa membuatnya lebih bahagia atau terkejut daripada kekasihnya kembali kepadanya. Tetapi pada saat yang sama, ia dengan cepat menyadari betapa pentingnya emosi untuk keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri. Emosi dianggap sebagai bagian dari kekuatan spiritual, namun pada saat yang sama, mereka tidak setara, mereka dapat dianggap sebagai kekuatan yang tidak bisa dijelaskan dengan asal yang muskil. Saat itu, alasan paling penting di balik Tri Ultimate Haodong keterampilannya begitu kuat adalah karena mereka mengandung emosinya yang kuat. Pada saat yang sama, dampak dan efek residu yang timbul setelah menggunakannya juga berasal dari emosinya. Karena emosi dapat meningkatkan kekuatan keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri, apakah itu berarti bahwa saya dapat menggabungkan emosi saya ke dalam keterampilan jiwa yang saya temukan sendiri sekarang setelah saya kehilangan 3 keahlian Haodong utama saya? Sang Dewi Cahaya tidak diragukan lagi adalah keterampilan jiwa yang diciptakan sendiri oleh Huo Yuhao yang mendasar, kebenarannya adalah bahwa dia telah mengadaptasi 3 keterampilan Haodong tertinggi darinya. Jadi, sekarang dia tidak bisa menggunakannya lagi, sepertinya dia harus berusaha lebih keras lagi ke Dewi Cahaya. Emosi yang diandalkan oleh 3 keahlian Haodong tertingginya adalah kerinduan dan kerinduan. Sekarang Wutong sudah kembali di sisinya. Perasaan itu harus berubah, tetapi menjadi apa? Cinta? Ya, cinta adalah jawabannya. Pikiran ini baru saja muncul di benak Huo Yuhao ketika dia tiba-tiba merasakan getaran kuat di laut spiritualnya. Pada saat berikutnya, cinta dalam hatinya segera membanjiri Tang Wutong seperti gelombang pasang. Bingkai indah Tang Wutong gemetar sedikit dalam menanggapi. Laut spiritualnya awalnya sangat berantakan dan kacau, karena ingatan Wang Donger baru dibangunkan beberapa waktu yang lalu, dan dia belum berhasil sepenuhnya mengintegrasikan kenangan masa kecilnya. Dia merasakan hati dan tubuhnya bergetar kuat ketika dia dirangsang oleh perasaan cinta Huo Yuhao yang intens, dan sedikit kemerahan muncul di pipinya ketika bibirnya perlahan-lahan miring ke senyum tipis. Perasaan cinta yang lebat ini melonjak ke dalam benaknya mirip dengan harta alami yang paling kuat ketika mereka memelihara laut spiritualnya dan mendukung penggabungan ingatannya. Cinta adalah gagasan untuk selamanya, hanya cinta yang bisa benar-benar bertahan selamanya. Apakah dia Wang Donger atau Tang Wutong tidak masalah, namanya hanya label. Tang Wutong bersikeras bahwa dia adalah Tang Wutong, bukan Wang Donger, karena ingatannya belum sepenuhnya menyatu. Dalam hatinya, dia agak takut bahwa perasaannya terhadap Huo Yuhao tidak asli, yang telah menyebabkan dia memiliki sedikit perlawanan terhadapnya di dalam hatinya sejak memulihkan ingatannya. Tetapi pada saat ini, saat ia diliputi perasaan Huo Yuhao yang padat, ingatannya mulai melebur dengan kecepatan yang semakin cepat. Perlahan-lahan, seluruh emosi wujudnya mulai berubah saat dia terus diterpa cintanya. Cinta Wang Donger yang awalnya dalam pada Huo Yuhao dibimbing dan mengambil kursi pengemudi,
bergabung bersama dengan cinta yang dipancarkan oleh Huo Yuhao. Kekuatan Haodong mereka diam-diam disublimasikan, sementara cinta mereka terus beriak dan berombak menjauh dari dan karena sublimasi itu. Mereka tidak hanya menyatukan jiwa bela diri mereka lagi, emosi dan semangat mereka juga menyatu. Inilah arti sebenarnya dari bersatu untuk menjadi satu. Ketika Huo Yuhao merasakan cinta balasan datang dari Tang Wutong, dia sangat gembira. Cinta adalah perasaan yang saling menguntungkan, sehingga hanya dengan cinta yang saling cinta itu dapat terus menyublim dan berkembang. Pada saat ini, jenis cinta yang dirasakan Tang Wutong dan Huo Yuhao adalah jenis cinta sublimasi. Emosi mereka yang meluap-luap mulai melingkari hati dan jiwa mereka, dan lingkaran putih samar muncul di sekitar tubuh mereka. Undulasi lembut bisa segera terlihat saat tubuh mereka terkelupas cahaya. Kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan roh mereka dibilas dan disiram dalam perasaan cinta yang pekat. Perlahan tapi pasti, kekuatan jiwa mereka berubah, dan cahaya keemasan dari dalam trisula di dahi Tang Wutong mulai beredar di dalam tubuhnya. Transformasi aneh juga mulai terjadi pada kekuatan jiwa dan aura Huo Yuhao. Aku mencintaimu, Donger. Aku mencintaimu, Wutong. Suara Huo Yuhao dipenuhi dengan cinta karena bergema di dalam benaknya. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasa arwahnya segar kembali, dan pada saat berikutnya merasakan kekuatan rohaninya tampak meninggalkan tubuhnya. Dia pernah mengalami perasaan yang sama sebelumnya, tetapi saat itulah dia menyalurkan kekuatan spiritualnya keluar dari tubuhnya. Sekarang setelah kekuatan rohaninya berada di dunia material konkret, kekuatan rohaninya meninggalkan tubuhnya bersama dengan rohnya tidak berarti ada yang salah. Tapi kali ini sepertinya berbeda. Huo Yuhao mempelajari dirinya dengan cermat, hanya untuk menyadari dengan keheranannya bahwa bukan kekuatan spiritualnya yang meninggalkan tubuhnya. Sebaliknya, itu adalah semangatnya sendiri, yang sebenarnya meninggalkan tubuhnya. Ya, hanya rohnya, tanpa kekuatan spiritual yang menyertainya. Roh manusia sangat lemah, begitu mereka meninggalkan tubuh seseorang, mereka akan terus menghilang. Saat dia menyadari arwahnya meninggalkan tubuhnya, dia dengan cepat menyadari bahwa ada juga lapisan putih samar di sekeliling arwahnya yang sepertinya melindunginya agar tidak menghilang. Dengan semangatnya saat ini di udara, Huo Yuhao bisa melihat Tang Wutong dan dirinya sendiri dengan telapak tangan saling menempel, berkultivasi. Cahaya putih lembut mengelilingi tubuh mereka, dan Huo Yuhao masih bisa dengan jelas merasakan kekuatan jiwa, kekuatan spiritual, dan emosi mereka yang sublimasi, meskipun saat ini sedang memandang rendah dirinya. Apa yang terjadi? Mengapa roh saya meninggalkan tubuh saya sendiri? Huo Yuhao berusaha mengendalikan dirinya dan kembali ke tubuhnya, tetapi dia menyadari betapa terkejutnya dia tidak bisa membuat arwahnya bergerak sama sekali. Pada saat berikutnya, semacam kekuatan aneh muncul di ether daripada langsung menarik rohnya keluar dari paviliun Dewa Laut. Begitu arwahnya keluar dari pohon emas, itu mulai naik ke langit. Matahari bersinar di luar, dan menyinari seluruh Akademi Shrek, tetapi sedikit kepanikan masih muncul di pikiran Huo Yuhao. Ini adalah pertama kalinya dia menemukan situasi yang aneh, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Rohnya telah meninggalkan tubuhnya, dan terus naik di udara. Itu bukan perasaan yang hebat, Huo Yuhao bisa merasakan dirinya semakin jauh dari tubuhnya sendiri. Meskipun indranya masih terhubung, dia tidak bisa mengendalikan gerakan arwahnya di langit sama sekali. Mengapa ini terjadi? Apa yang terjadi pada saya? Huo Yuhao tidak bisa menemukan jawabannya, ketakutan yang intens dan kepanikan mulai merasuki benaknya. Dia telah melalui begitu banyak untuk mendapatkan Tang Wutong kembali di sisinya, namun rohnya masih meninggalkan tubuhnya dengan cara yang aneh. Apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi? Tidak, saya tidak ingin pergi. Saya tidak ingin meninggalkan Wutong, saya masih harus melindungi dan mencintainya. Ketakutan dan kepanikan yang hebat menyebabkan gelombang riak emosi akut menyebar dari jiwanya, ketika ia mencoba untuk berjuang keluar dari pengekangan yang mengikat gerakannya. Tepat pada saat itu, aura lembut tiba-tiba menyelimuti rohnya. Aura ini sangat aneh, karena tampaknya ada sejumlah besar emosi murni yang bergelombang di dalamnya. Setelah itu muncul, Huo Yuhao merasakan perasaan yang sangat nyaman melalui rohnya, seolah-olah dia telah tenggelam dalam air hangat. Perasaan bergizi ini membuatnya begitu nyaman sehingga ia ingin mengerang, semua jejak panik, ketakutan, dan emosi negatif menghilang tanpa jejak. Sebaliknya, perasaan kecil kenyamanan dan kepercayaan muncul. Apa yang sebenarnya terjadi?
Huo Yuhao sangat cerdas, jika dia setidaknya tidak bisa menebak situasinya, maka dia tidak akan menjadi Huo Yuhao. Aura yang dipenuhi dengan kenyamanan yang telah memelihara rohnya segera membuatnya menyadari bahwa rohnya meninggalkan tubuhnya bukan karena kultivasinya sendiri, melainkan beberapa kekuatan eksternal secara paksa menarik rohnya dari tubuhnya. Semua perasaan negatif dalam rohnya telah tersapu, sehingga semua yang tersisa adalah benar-benar takjub. Kekuatan macam apa yang bisa dengan paksa menarik roh saya keluar dari tubuh saya? Kekuatan spiritual Huo Yuhao telah mencapai ranah material beton. Selain itu, ia juga memiliki Destiny Skull milik Wang Qiwer dan skill Destiny Adjudication, yang memberinya kekebalan terhadap 3 jenis serangan spiritual per hari. Saat itu, Affiliate Tyrant King tidak mampu membunuh Huo Yuhao dengan serangan yang sangat kuat karena ia menggunakan adjudikasi Destiny untuk melarikan diri dengan hidupnya. Namun, kekuatan yang saat ini mengendalikan rohnya telah membuatnya tidak bisa menolak sama sekali. Seberapa kuat lawannya harus mencapai ini? Meskipun Huo Yuhao tidak yakin mengapa ini terjadi, dia bisa merasakan bahwa siapapun yang melakukan ini padanya harus menjadi individu yang sangat kuat yang tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Orang itu tidak akan menenangkan emosi negatifnya. Bab 513, Kursi Ilahi. Alam para dewa. Kecuali jika ini adalah karya seorang Douluo utama yang telah menyembunyikan dirinya dari mata publik yang mengintip. Dan tidak mungkin sembarang Ultimate Douluo. Dia pastilah tipe Ultimate Douluo tipe spiritual yang kekuatannya jauh melebihi naga suci kegelapan dan dewa kematian Douluo. Ini satu-satunya penjelasan yang mungkin. Bahkan, Ultimate Douluo ini bisa sangat lebih kuat daripada Dewa Bis. Jika tidak, mengapa Dewa Bis gagal melindungi saya ketika saya memiliki skala terbalik? Hanya ada satu jawaban, Dewa Binatang tidak menyadari hal ini. Anak muda, berhentilah menebak. Tebakan Anda semua salah. Huo Yuhao mendengar suara lembut dari jauh. Setelah itu, ia merasakan inderanya berubah menjadi semua yang jiwanya rasakan berubah menjadi kekacauan kacau. Dia bisa merasakan kekuatan tak berbentuk mengubah sekelilingnya menjadi warna-warna cerah sebelum warna-warna itu mulai pucat menjadi hitam dan putih. Hitam dan putih bergantian terus-menerus antara satu sama lain ketika Huo Yuhao mendapati dirinya morphing antara bentuk yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi terlepas dari bagaimana dunia eksternal berubah, Huo Yuhao berhasil menjaga jiwanya tetap utuh dan jauh dari bahaya. Dia berhasil menghilangkan semua gangguan dari benaknya dan kembali ke keadaan tenang dengan berfokus pada energi spiritualnya dan mempertahankannya. Setelah kejutan sementara, dia bisa menenangkan diri. Tapi dia tahu betul bahwa terlepas dari apa kekuatan eksternal ini, itu bukan sesuatu yang bisa dia hindari. Oleh karena itu, dia tahu tidak ada gunanya melawan seseorang yang jauh lebih kuat darinya, jadi memilih untuk duduk dan menunggu langkah orang itu berikutnya. Lagi pula, mereka tampaknya tidak memiliki niat jahat. Dia hanya menculik jiwanya. Karena saya tidak tahu apa yang Anda lakukan, yang bisa saya lakukan hanyalah menunggu. Sementara itu hanya sebentar, rasanya seperti selamanya. Lingkungannya tiba-tiba menjadi jelas, dan sangat mengejutkan. Huo Yuhao mendapati dirinya mendapatkan kembali kendali atas jiwanya. Dia berada di lembah pegunungan, lembah yang tampaknya tidak terlalu unik. Itu dipenuhi dengan bunga-bunga mekar, serta rumput dan pohon-pohon yang tampaknya memancarkan vitalitas. Pohon-pohon yang tinggi dan agung menyebarkan cabang dan daunnya untuk membentuk kanopi yang teduh. Di atas lembah di langit, awan pelangi melayang dari waktu ke waktu. Huo Yuhao telah kembali menjadi manusia, tetapi dia saat ini dalam bentuk rohaninya. Satu-satunya persepsi yang dimilikinya tentang dunia luar hanya bisa digambarkan sebagai nyaman. Pada saat ini, pikiran aneh terbentuk di kepalanya. Alangkah indahnya jika saya bisa menghirup udara segar di dalam lembah ini, udara di lembah ini harus sangat menyegarkan, itu harus diisi dengan ki alami dari surga dan bumi. Dia mendapati dirinya beringsut menuju kedalaman lembah tanpa sadar, dan jalan berbatu segera muncul di depan kakinya. Jalan setapak itu, yang diapit oleh berbagai flora di sebelahnya, terbentang hingga ke kedalaman lembah. Dengan pengalaman yang dimilikinya, Huo Yuhao mampu mengidentifikasi banyak rempah dan rempah berharga. Namun, masih ada begitu banyak tanaman yang tidak bisa dikenali. Setiap orang dari mereka tampaknya dipenuhi dengan energi spiritual. Jalan berliku terus lurus ke tengah lembah. Huo Yuhao melanjutkan langkahnya selama lebih dari 10 menit sampai pemandangan di depan matanya berubah tiba-tiba. Sebuah paviliun muncul di depan matanya.
Huo Yuhao bisa melihat dua orang duduk di dalam pavilion. Ada seorang pemuda tampan di sebelah kiri yang tampak berusia sekitar 27 tahun. Rambut panjang keemasan menutupi bahunya saat ia memancarkan aura Buddha yang mencakup semua. Ada seorang lelaki tua duduk di seberangnya. Kepala lelaki tua itu ditutupi dengan rambut seputih salju, dan penampilannya tidak bisa lebih jelas. Namun, ia tampaknya tidak memiliki kelelahan dan getaran tanpa jiwa yang menjangkiti kebanyakan orang lanjut usia. Keduanya tampaknya tidak memancarkan fluktuasi energi spiritual, dan tampaknya asyik dengan permainan catur mereka. Huo Yuhao tidak tahu apa-apa tentang catur, tetapi dia yakin bahwa dua orang di depannya adalah orang-orang yang telah menghubungkan jiwanya ke tempat yang seperti surga ini. Meskipun dia tidak tahu di mana tempat ini, dia sudah menenangkan dirinya setelah dibawa ke sini. Huo Yuhao berjalan perlahan ke pavilion, dan berhenti di dekat papan catur. Dia berdiri di sana dengan tenang dan mengamati permainan mereka. Meskipun Huo Yuhao tidak tahu cara bermain catur, dia tahu bahwa seseorang tidak boleh berbicara sambil menonton permainan catur. Tidak mengganggu permainan orang lain adalah masalah sopan santun dan bersikap sopan. Permainan catur ini tampaknya akan segera berakhir. Alis pria tua itu terkunci dalam kerutan untuk waktu yang lama sebelum dia memindahkan bidak caturnya dengan ragu-ragu. Sebaliknya, pemuda itu bereaksi dengan sangat cepat dan percaya diri, seolah-olah semuanya berjalan sesuai perhitungannya. Guru, kamu telah kehilangan ketenanganmu. Saya khawatir tidak ada kesempatan Anda mengalahkan saya lagi. Pemuda berambut emas itu tersenyum. Lelaki tua itu mengomel sambil tertawa, dasar bocah cilik. Sejak kami mulai bermain catur, Anda tidak pernah memberi saya kesempatan untuk menang. Kadang-kadang, saya menyesal melatih dan membimbing Anda selama bertahun-tahun. Petik 2. Pria muda itu mengungkapkan senyum. Baik, ayolah, jangan marah. Bagaimana dengan ini? Saya akan menyiapkan makan siang untuk hari ini. Petik 2. Pria tua itu tampak bersemangat oleh prospek saran pria muda itu ketika dia menjawab, benarkah? Pemuda itu mengangguk dan meyakinkan lelaki tua itu, memasak selalu menjadi minat saya. Mengapa saya berbohong kepada Anda ketika Anda adalah orang yang mengajari saya cara memasak? Petik 2. Pria tua itu tampak sangat senang ketika dia menyerahkan permainan catur dan berkata, oke. Saya menyerah. Sekarang pergi dan siapkan makan siang untuk kita. Petik 2. Pria muda dengan rambut emas itu mengangguk dan berkata, oke. Bisakah kamu menyimpan bidak catur untukku? Petik 2. Baiklah. Pria tua itu melambaikan tangannya, dan sebelum ada yang bisa melihat bagaimana dia melakukannya, bidak catur itu melayang secara alami dan memisahkan diri menjadi kelompok-kelompok hitam dan putih sebelum kembali ke kotak-kotak di samping papan catur. Huo Yuhao terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Orang tua itu mampu memindahkan potongan-potongan itu tanpa memberikan fluktuasi apapun dalam kekuatannya. Pria muda dengan rambut emas berdiri dan meregangkan sebelum menuju ke ujung pavilion. Saat dia berjalan ke sana, dia melambaikan tangannya pada Huo Yuhao sebelum berkata, mari bergabung dengan kami, teman kecil. Sebelumnya, ketika pria muda itu berbicara dengan pria tua itu, Huo Yuhao tidak merasakan sesuatu yang salah atau tidak wajar dengan cara dia berbicara. Tetapi sekarang setelah dia berbicara kepada Huo Yuhao, dia terkejut bahwa suara pemuda itu persis sama dengan suara yang dia dengar setelah jiwanya tersedot keluar dari tubuhnya. Apakah dia orang kuat yang membawaku ke sini? Namun, tidak mungkin dia bisa menolak pemuda itu pada saat ini. Dengan demikian, Huo Yuhao mengakui undangan pria itu dan mengejarnya. Pria tua itu tetap duduk di tempatnya saat wajahnya menunjukkan senyum. Dia bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya bocah cilik itu juga mengalami saat-saat ketika emosinya goyah. Jika tidak, mengapa Anda begitu cemas? Tapi saya harus mengatakan bahwa keputusan Anda sangat tidak terduga. Sebenarnya, ini adalah batas gila. Ini benar-benar merebut mangsa seseorang dari rahang harimau, bukan? Tetapi saya harus mengatakan saya menyukainya. Petik 2. Huo Yuhao mengikuti pria muda dengan rambut emas ke ujung pavilion, dan melihat sebuah halaman kecil yang tidak terlalu jauh darinya. Seluruh halaman terbuat dari kayu, dan ada beberapa anak bermain-main di dalamnya. Ada seorang wanita cantik mengenakan gaun merah merawat anak-anak. Tidak terlalu jauh dari mereka, wanita cantik lain yang berpakaian biru sedang makan sesuatu. Mereka semua tampak sangat bahagia. Ini jelas sebuah keluarga yang dengan senang hati tinggal di surga yang jauh dari mata orang-orang normal.
Huo Yuhao tiba-tiba merasa iri dengan apa yang dilihatnya, meskipun dia tidak yakin mengapa dia merasa seperti itu. Kapan saya bisa membentuk keluarga dengan Wutong dan hidup di surga seperti ini? Itu akan menjadi luar biasa, kami akan memiliki beberapa anak, dan hidup bahagia selamanya. Pria muda dengan rambut emas tersenyum dan bertanya, apakah Anda sangat iri dengan apa yang Anda lihat? Huo Yuhao mengangguk tanpa ragu-ragu. Pria muda itu tersenyum canggung. Sebenarnya, jika ada orang yang menjalani kehidupan seperti itu untuk jangka waktu yang lama, dia pasti akan merasa kesepian. Saya punya banyak istri, tetapi mereka sering tidak ada di sekitar saya. Hanya mereka berdua, yang sebelumnya, tinggal menemani saya. Sisanya pergi untuk keluar dan bermain, dan saya tidak tahu kapan mereka akan kembali. Petik 2. Banyak istri. Huo Yuhao tidak mengharapkan pemuda itu untuk berbagi dengannya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menjawab, bukankah sudah cukup satu istri? Semakin banyak mitra yang dimiliki, semakin mungkin pula bagi orang untuk berpisah. Petik 2. Pria muda itu tersenyum dan menjawab, apa yang Anda katakan masuk akal. Namun, kadang-kadang, tidak ada orang yang dapat membuat keputusan itu. Baiklah, jangan bicarakan ini lagi. Kami akan menyiapkan makan siang sekarang. Tidak mudah menjaga kelompok besar orang ini bahagia dan kenyang setiap hari. Petik 2. Saat dia berbicara, dia membawa Huo Yuhao ke sebuah kamar di dalam halaman. Hampir seperti dua wanita cantik dan anak-anak tidak melihat mereka sama sekali. Mereka hanya melanjutkan apa yang mereka lakukan. Pria muda itu membawa Huo Yuhao ke tempat yang tampaknya merupakan dapur. Dari luar dapur, sepertinya tidak terlalu besar. Tetapi setelah memasuki ruangan, Huo Yuhao menemukan banyak kejutannya bahwa itu jauh lebih besar dari yang terlihat. Setidaknya 100 meter persegi. Semua bahan ditempatkan secara teratur di area tertentu di dapur, sementara area lain disediakan untuk proses memasak yang sebenarnya. Pria muda itu menginstruksikan, kamu bisa berdiri di sini dan menonton. Seberapa banyak yang akan Anda pelajari akan tergantung pada seberapa banyak Anda dapat menyimpulkan dan menyerap. Ketika ia menyelesaikan kalimatnya, ia berjalan ke area memotong. Pada saat itu juga, Huo Yuhao bisa merasakan perubahan dalam diri pemuda itu. Napasnya tiba-tiba menjadi sedikit sesak saat gelombang tekanan yang kuat mencekik jiwa Huo Yuhao. Setelah itu, pemuda itu bergerak. Saat dia menggerakkan tangan kanannya dengan lembut, jari telunjuk dan jari tengahnya menjulur ke dalam tas kain kecil di sebelah talenan, dan menarik pisau kecil. Pisau muncul dari tas dengan flash reflektif. Panjangnya kurang dari 5 inci, dan ujungnya tampak sangat halus. Bilah dan gagangnya tampak sama panjangnya. Bilah itu tampaknya memancarkan kilatan biru maya, dan ada juga ukiran yang tampak menyeramkan di sampingnya. Dia melambaikan tangan kirinya dan menghasilkan piring kosong besar di hadapannya dengan mudah. Pada saat yang sama, 9 mentimun yang mirip terbang ke arahnya. Apakah dia benar-benar memasak? Tapi mengapa dia menggunakan pisau sekecil itu? Pisau itu bahkan lebih kecil dari pisau ukiran yang saya gunakan untuk membuat alat jiwa. Huo Yuhao terus menonton dengan banyak pertanyaan di kepalanya. Pria muda itu tiba-tiba bergumam dengan nada melodi, perubahan yang mengejutkan dimulai ketika tangan yang ahli itu mendarat. Sapuan ukiran berirak melalui karya besar itu 100 kali. Seni kuno ini akan bertahan lebih lama dari kekekalan. Pisau yang terangkat, seperti bulan sabit, akan menyinari musim semi yang dingin. Cahaya maya kebiruan, pisau, berputar di sekitar lempeng dengan kecepatan yang membuat siapapun sulit untuk melihat bentuknya. Meskipun sulit untuk mengikuti gerakan pisau, Huo Yuhao dapat melihat ukiran pada mentimun, yang dibuat dengan setiap suku kata yang digumamkan pemuda itu. Potongan-potongan hijau kulit mentimun dikeluarkan oleh pisau saat mereka melayang dan jatuh ke samping. Setelah suku kata terakhir diucapkan, total 261 pemotongan telah disampaikan. Lingkaran kulit mentimun jatuh rapi di piring, membentuk pola melingkar yang sempurna dari garis-garis hitam dan hijau. Ukuran fragmen kulit semuanya persis sama, tapi yang paling mengejutkan adalah ukiran yang terletak di atas lingkaran fragmen kulit. 9 ukiran seperti giok yang diukir dari mentimun berdiri dengan bangga di tengah piring. Ukirannya halus, dan memiliki ciri-ciri indah seperti tanduk, kumis dan mutiara naga. Jumlah keterampilan yang diperlukan untuk melakukan ini hanya luar biasa. Huo Yuhao tidak bisa mempercayai matanya.
Itu adalah pertama kalinya dia menyaksikan keterampilan penanganan pisau yang luar biasa. Ini melampaui tindakan memahat apapun, ini adalah penciptaan sebuah mahakarya. Huo Yuhao sangat ahli dalam menciptakan alat jiwa, dan telah menghabiskan banyak waktu untuk menguasai seni ukiran. Namun, semua pekerjaannya dilakukan sesuai dengan diagram dan instruksi. Apa yang baru saja dia saksikan adalah seni yang dipenuhi kreativitas, dan itu sungguh menakjubkan. Pria muda dengan rambut emas mencuri pandang ke Huo Yuhao, dan mengungkapkan senyum. Dia mengulurkan tangan kirinya dan melambaikannya. Tindakan ini mengirim piring besar ke udara. Ada lapisan awan tebal yang tampaknya memegang piring di udara. Awan itu mengeluarkan aura dingin yang tidak terlalu intens. Ketika pemuda itu menyapu tangan kirinya secara horizontal, piring mulai berputar dengan kecepatan yang luar biasa. Kapanpun bagian bawah mentimun berputar di depan matanya, cahaya kebiruan maya, pisau, akan berkedip. Setelah sekitar 3 putaran, meskipun Huo Yuhao telah lama kehilangan hitungan berapa banyak potongan pisau yang dibuat, tangan pemuda itu tampaknya hanya bergerak sedikit. Lebih banyak fragmen kulit hijau jatuh ke bagian bawah mentimun, membentuk-bentuk 9 awan. Mereka kontras dengan ekor naga giok hijau yang baru saja terbentuk. Pada saat itu juga, sepertinya 9 mentimun di piring telah hidup kembali. Mereka tampak seperti 9 naga hijau yang mengelilingi struktur pendukung seperti awan, yang pada gilirannya menangguhkan lempeng berputar. Naga tampak begitu nyata sehingga mereka tampak bermain satu sama lain dan mengobrol di antara mereka sendiri. Pria muda dengan rambut emas membuat keran dengan tangan kirinya sebagai bola es kecil yang terbentuk di ujung jarinya. Dengan gerakan sederhana, bola es melayang ke arah piring dan mendarat di tengah ke-9 kepala naga. Pada saat itu juga, 9 naga mentimun tiba-tiba mulai bergerak. 9 naga hijau melompat ke atas ke ketinggian yang berbeda dan memperpanjang tubuh mereka. Saat itulah Huo Yuhao menyadari bagaimana tubuh naga hanya dihubungkan oleh serat tipis irisan mentimun. Meskipun koneksi mereka tampaknya lemah dan lemah, naga tidak pernah putus. 9 naga giok saling bersaing untuk mendapatkan bola es seperti mutiara saat mereka melompat dan merunduk untuk memperjuangkannya. Di bawah naungan awan es, tampak seolah-olah 9 naga giok telah hidup kembali. Lempeng itu telah menjadi dunianya ketika 9 naga keluar masuk awan dengan cara yang tidak terduga. Dengan lambaian tangan kirinya, piring yang membawa 9 naga meluncur ke sisi dapur. Pria muda itu berbalik dan tersenyum pada Huo Yuhao yang terpana. Itu hidangan pertama hari ini. Tapi saya minta maaf, Anda tidak akan dapat mencobanya. Petik 2. Baru sekarang Huo Yuhao akhirnya mendapatkan kembali ketenangannya. Dia berkomentar, "Senior, keterampilanmu menangani pisau tidak ada di dunia ini. Ini tidak bisa dipercaya." Pada saat ini, dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk menggambarkan perasaannya. Pria muda itu hanya tersenyum dan bertanya, "Apakah Anda ingin mempelajarinya?" Seluk-beluk teknik ukiran tarian naga hujan saya telah disempurnakan dan diintegrasikan oleh saya selama bertahun-tahun. Sekarang telah sampai pada tahap di mana ia melampaui semua keterampilan dan teknik. Petik 2. Huo Yuhao hampir mengatakan betapa dia ingin mempelajarinya. Tapi tetap saja, dia berhasil menjaga akalnya tentang dirinya saat dia ragu-ragu. Dia bertanya, "Teknik ukiranmu melampaui mistis. Pasti ada beberapa syarat yang harus saya penuhi agar Anda mengajari saya, kan?" Petik 2. Pria muda dengan rambut emas mengangguk dan menjawab, "Tidak buruk, kamu cukup cerah. Kamu benar, tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Lihatlah hidangan saya. Namanya adalah awan-awan dari 9 naga biru. Itu adalah mahakarya saya ketika saya mulai membuat nama untuk diri saya sendiri di dunia seni ukir." Petik 2. Huo Yuhao tetap fokus saat dia bertanya, "Jadi, apa yang perlu kamu lakukan untukmu?" Pria muda itu tersenyum, "Jangan khawatir tentang itu. Itu hanya bisa menjadi hal yang baik. Kondisi saya sederhana. Jika Anda ingin mempelajari teknik ukiran saya, Anda harus mewarisi kursi ilahi saya." Petik 2. Kursi ilahi. Setelah mendengar dua kata ini, Huo Yuhao terkejut luar biasa. Dia akhirnya menghubungkan titik-titik. Manusia di hadapan saya, tidak. Dewa di depan saya, bukan manusia. Tidak heran dia mampu menculik jiwaku dan membawaku ke surga ini dengan mudah. Jadi, mungkinkah ini dunia para dewa? Jadi, para dewa ada di dunia ini. Pada saat ini juga, Huo Yuhao merasa seperti sedang mengalami gangguan mental. Dia memiliki banyak pertanyaan di kepalanya,
namun dia masih menderita goncangan yang baru saja dia dengar. Selama ini, meskipun tujuannya adalah untuk mendapatkan kursi ilahi dan membantu arwahnya pindah ke dunia lain untuk hidup abadi, jauh di lubuk hati, ia selalu ragu tentang keberadaan dewa. Dia tidak dapat menentukan apakah dewa benar-benar ada. Meskipun dia memiliki semacam sensasi yang mengisyaratkan kemungkinan keberadaan mereka, itu hanyalah sensasi yang sangat kecil. Tetapi pada saat ini juga, ketika Tuhan yang sebenarnya berdiri di depannya, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dan kejutan di dalam dirinya. Semuanya nyata, alam dewa ada, dewa memang ada, saya tidak bisa mempercayainya. Pria muda dengan rambut emas itu mengungkapkan senyum, apakah kamu terkejut? Sebenarnya, karena kultivasi dan meditasi Anda telah lama menjadi dewa. Namun, untuk benar-benar melampaui kefanaan Anda dan menjadi dewa, Anda masih harus mengatasi banyak tantangan. Petik 2. Tolong beritahu saya. Huo Yuhao dengan sopan meminta nasihat pemuda itu. Huo Yuhao tidak tahu apa-apa tentang alam dewa itu. Namun, dia benar-benar ingin tahu segalanya dan apa saja tentang itu. Karena dia tahu bahwa Tuhan di hadapannya tidak jahat, dia memutuskan untuk meminta informasi lebih lanjut. Pria muda dengan rambut emas tersenyum. Sebenarnya, apa yang kita sebut sebagai alam dewa hanyalah klasifikasi orang-orang yang telah meningkatkan kemampuan mereka ke tingkat kemurnian yang mirip dengan elemen alam. Ketika tingkat kultivasi kita meningkat, pemahaman kita tentang dao besar surga dan bumi meningkat. Pemahaman yang ditingkatkan ini memungkinkan kita memasuki tempat ini. Anda benar-benar dapat menganggap rilem dewa sebagai ranah yang terbentuk dari energi paling murni. Itu seperti dunia yang melampaui banyak dunia. Petik 2. Setiap manusia yang memupuk akan dapat memasuki alam dewa ketika mereka memiliki kursi dewa dan kemampuan yang cukup kuat untuk menerima persetujuan dari alam dewa. Tidak masalah apa metode kultivasi mereka. Petik 2. Lalu bagaimana kursi Gadli ikut bermain? Huo Yuhao bertanya. Pria muda dengan rambut emas itu menjawab, pada akhirnya, ada ruang terbatas di alam dewa. Hanya ada sejumlah manusia yang bisa dipegang. Oleh karena itu, untuk memasuki alam dewa, seseorang membutuhkan tempat, atau lebih tepatnya tempat duduk, yang menjadi miliknya. Kursi Tuhan memiliki hubungan yang sangat kompleks dengan pemahaman kita tentang Dao Agung surga dan bumi. Setiap perubahan dalam kepemilikan kursi ilahi sering mengisyaratkan perubahan yang masuk di alam dewa. Biasanya, ada beberapa skenario atau alasan yang mungkin mengapa akan ada perubahan dalam kepemilikan kursi ilahi. Misalnya, jika pemiliknya mati untuk mengejar pemahamannya tentang dao besar surga dan bumi, seorang penerus diharuskan mewarisi kursi ilahinya. Juga, saat dia menyelesaikan kalimatnya, dia menatap Huo Yuhao dalam-dalam, seolah dia menyarankan sesuatu. Huo Yuhao berbicara, jadi jika Anda menyerahkan kursi ilahi Anda kepada saya, itu akan menjadi alasan yang terakhir. Lalu, berapa banyak kursi ilahi yang ada di alam dewa? Pria muda dengan rambut emas itu menggelengkan kepalanya dan mengakui, aku khawatir aku tidak punya jawaban untuk pertanyaanmu. Alam dewa kita mengendalikan 108 dunia yang berbeda. Di antara dunia yang berbeda, beberapa di antaranya adalah dikenal sebagai dunia berbakat, dan benua Douluo kebetulan adalah salah satunya. Dunia berbakat adalah dunia di mana orang-orangnya lebih berbakat, dan jauh lebih mungkin untuk mencapai status Tuhan. Meskipun saya tidak datang dari benua yang sama seperti kamu, aku datang dari dunia berbakat lain. Orang-orang yang benar-benar mengendalikan jumlah dewa adalah mereka yang mengetuai komite yudisial alam dewa. Komite itu terdiri dari 2 God Kings dan 3 hakim. Petik 2. Jika Anda bisa memasuki alam dewa di masa depan, Anda secara alami akan mengerti apa yang saya bicarakan. Di alam dewa, selain 5 orang di komite, dewa terkuat disebut dewa inti. Ada 32 dewa inti di alam dewa. Di bawah mereka adalah sisa para dewa. Dan karena saya kebetulan adalah salah satu dari 32 dewa inti, saya jamin Anda tidak akan menghina Anda jika Anda menerima kursi ilahi saya. Petik 2. Huo Yuhao bertanya, lalu mengapa binatang buas di benua saya tidak bisa menjadi dewa? Pria muda dengan rambut emas tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, sangat sulit bagi makhluk buas manapun untuk berevolusi menjadi dewa. Alam dewa tidak pernah menghentikan mereka untuk bergabung dengan kita. Itu hanya karena kurangnya pemahaman mereka tentang dao besar surga dan bumi. Sebagian besar binatang buas, selain yang berasal dari spesies tingkat lanjut seperti naga, tidak memiliki kecerdasan tinggi ketika mereka dilahirkan.
Bahkan naga membutuhkan waktu lama untuk mengembangkan kemampuan mental mendasar. Oleh karena itu, sebagian besar dari mereka tidak dapat menyerap energi Xiantian mereka selama kelahiran mereka. Ini menjadi penghalang besar bagi budidaya masa depan mereka. Jadi, meskipun manusia tidak hidup selama binatang, kecerdasan kita dan penyerapan energi Xiantian kita memungkinkan kita untuk memiliki kemampuan belajar dan kultivasi yang luar biasa dibandingkan dengan spesies lain. Saat kecerdasan kita menjadi milik kita, Huo Yuhao menarik napas dalam-dalam ketika dia mencoba untuk mengambil semuanya. Lalu mengapa kamu memberikan kursi ilahimu kepadaku? Ini adalah surga yang tidak dapat Anda temukan di dunia manusia. Dan di sini, Anda memiliki keluarga Anda. Bukankah ini cukup baik untukmu? Petik 2. Pria muda itu mengungkapkan ekspresi canggung ketika dia ragu-ragu sebelum menghela nafas. Dia menjawab, aku tidak akan berbohong padamu. Meskipun ada banyak keuntungan yang datang dengan menjadi dewa, Anda akan menderita rasa kesepian. Dewa-dewa yang bisa tinggal dengan damai di alam dewa untuk waktu yang lama adalah mereka yang bisa menahan kesepian. Karena seorang dewa bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan di alam dewa, maka tidak ada kebahagiaan dan kebahagiaan yang malang. Setelah memberikan kursi ilahi saya kepada Anda, saya akan membawa keluarga saya untuk mencari alam dewa lain, dan mengalami kehidupan di dunia yang lebih jauh dari itu. Petik 2. Alam dewa lain. Huo Yuhao berkata, tunggu sebentar. Ada lebih dari satu rilem dewa di luar sana. Petik 2. Pria muda dengan rambut emas itu tersenyum, tentu saja. Alam dewa kita mungkin mengendalikan 108 dunia, tetapi bagaimana dengan dunia lain? Dunia kita tidak terbatas, dan saya percaya pasti ada alam dewa lain di ruang luas di luar sana. Dan itulah yang saya harap dapat dilakukan, untuk melakukan perjalanan jauh keluar untuk menemukan alam ini. Saya telah tinggal di alam dewa ini selama bertahun-tahun, dan melanjutkan kehidupan yang sederhana seperti itu bukanlah yang saya inginkan. Anak-anak saya akan turun ke dunia fana untuk dilatih setelah saya pergi dengan istri-istri saya untuk mencari alam-alam Tuhan lainnya. Siapa tahu, saya mungkin akan kembali suatu hari nanti. Meskipun saya akan kehilangan kursi ilahi saya, semoga bagi Anda, saya masih bisa membuat surga kecil saya sendiri di alam dewa dengan kemampuan saya. Setelah banyak bicara, apa keputusan Anda? Apakah Anda ingin mewarisi kursi ilahi saya? Petik 2. Huo Yuhao berhenti sebentar sebelum bertanya, Senior, bolehkah saya tahu mengapa Anda memilih saya? Pria muda dengan rambut emas menjawab, karena saya telah menemukan banyak kesamaan antara pengalaman Anda dan pengalaman saya. Saya diam-diam mengamati apa yang telah Anda lalui, dan saya merasa bahwa Anda telah melampaui saya dalam banyak hal. Paling tidak, Anda jauh lebih setia kepada orang yang Anda cintai. Ketika dia menyelesaikan kalimat terakhir ini, dia tidak bisa menahan senyum canggung. Saya tidak bisa tetap setia kepada pasangan saya, dan kegagalan ini memengaruhi kultivasi saya. Meskipun saya dapat mengintegrasikan pembelajaran dan kemampuan saya sebelum saya mencapai status Tuhan, gaya hidup saya yang tidak pantas telah mempengaruhi kultivasi saya. Jika tidak, dengan kemampuan saya akan memiliki kekuatan untuk menantang 1 dari 5 kursi di komite. Saya berharap bahwa Anda dapat melampaui saya setelah mendapatkan kursi ilahi saya, dan naik ke puncak kesuksesan dalam alam dewa. Petik 2. Naik ke puncak kesuksesan di dalam alam dewa. Suara pemuda itu mungkin tenang, tetapi memperkuat daya saing dalam Huo Yuhao. Huo Yuhao mengambil napas dalam-dalam sebelum mengajukan pertanyaan yang mengganggu dirinya. Jadi, apa yang perlu aku lakukan? Atau lebih tepatnya, tes seperti apa yang harus saya lalui? Petik 2. Pria muda dengan rambut emas itu mengangguk dan berkata, kamu telah melalui cukup banyak kesengsaraan dalam hidupmu. Meskipun tantangan itu tidak dikeluarkan oleh saya telah melihat bagaimana Anda bertahan melalui masa-masa sulit itu. Memilih penerus kursi ilahi selalu merupakan proses yang dipenuhi dengan elemen keberuntungan dan peluang yang sangat besar. Pemahaman dan potensi Anda dalam teknik-teknik tipe S, serta cara Anda menginvestasikan emosi Anda ke dalam keterampilan jiwa Anda, membuat saya memilih Anda. Tentu saja, Anda masih harus melalui evaluasi lain, tetapi mereka tidak akan dikeluarkan oleh saya. Sekarang saya dapat menanam benih saleh di dalam diri Anda. Setelah tingkat kultivasi Anda cukup tinggi, saya akan mengantar Anda ke alam dewa. Tes pamungkas yang harus Anda hadapi adalah apa yang sudah Anda ketahui.
Anda harus menghentikan semua pesaing Anda yang lain yang akan mencoba untuk menghentikan Anda dari kualifikasi untuk alam dewa. Setelah Anda selesai dengan itu, Anda akan melihat saya lagi. Petik 2. Sama sekali tidak ada alasan bagi Huo Yuhao untuk menolak tawarannya. Sebagai manusia, ia telah lama berkultivasi dan berlatih untuk memasuki alam dewa. Senior, setelah saya menjadi dewa, dapatkah saya membawa orang yang saya cintai ke dunia dewa? Pria muda dengan rambut emas tersenyum. Tentu saja Anda bisa. Setelah mewarisi kursi inti ilahi saya dan menjadi dewa, Anda akan memiliki hak untuk membawa beberapa orang yang Anda cintai ke alam dewa. Seperti halnya dunia lain manapun, semakin kuat Anda, semakin berat kata-kata Anda dalam dunia Tuhan. Jadi jika Anda ingin membawa lebih banyak orang ke alam dewa, Anda harus melakukan lebih banyak pekerjaan dan usaha. Petik 2. Setelah mendengar kata-katanya, Huo Yuhao tidak lagi ragu. Dia dengan hormat membungkuk di hadapan pemuda itu dan mengumumkan, saya bersedia mewarisi kursi ilahi Anda. Setelah kata-kata sederhana itu keluar dari mulut Huo Yuhao, tubuh pemuda itu mulai mengeluarkan cahaya kemasan. Bentuk jiwa Huo Yuhao juga mulai bersinar saat tubuhnya memancarkan cahaya kemasan. Senyum di wajah pemuda itu menghilang, dan digantikan dengan ekspresi serius dan serius. Huo Yuhao, mulai hari ini dan seterusnya, Anda akan menjadi penerus kursi ilahi saya. Sebagai anggota Rilem Dewa, saya tidak diizinkan untuk mengganggu hal-hal di dunia di bawah Rilem Dewa. Namun, setelah memiliki benih ilahi saya, perjalanan Anda untuk menjadi lebih kuat akan jauh lebih lancar. Kursi ilahi saya bernama emosi. Semakin baik Anda memahami emosi, semakin halus proses pewarisannya. Petik 2. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan mengulurkan jari telunjuknya sebelum mengetuk dahi Huo Yuhao. Pada saat itu, seluruh tubuh Huo Yuhao bergetar. Dia merasa seolah-olah tubuhnya menjadi jelas dan transparan. Di bawah gemetaran yang kuat, jiwanya tampaknya telah dibersihkan oleh kekuatan misterius. Tiba-tiba, Huo Yuhao merasakan energi spiritualnya berubah. Itu tidak menjadi lebih kuat. Sebaliknya, itu telah berkembang menjadi sesuatu yang lebih megah dan lebih pantas dihormati. Sensasi ini terasa asing, dia merasakannya selama pertemuannya dengan Necromancer Calamity, Electrolux. Ini pasti seperti apa perasaan ilahi itu rasakan. Iya nih, itulah yang kalian sebut akal ilahi. Setelah menerima benih ilahi saya, sebagian dari kesadaran Anda dalam jiwa Anda akan berubah menjadi perasaan ilahi. Seiring kultivasi Anda terus meningkat, itu akan berkembang lebih banyak menjadi indera ilahi yang lebih lengkap. Tetapi saya harus mengingatkan Anda untuk tidak melepaskan akal ilahi Anda kapan saja kecuali Anda berada dalam situasi hidup dan mati. Jika seseorang mengambil benih sale Anda akan mati. Juga, kursi ilahi saya akan direbut dari saya. Jadi, Anda harus sangat berhati-hati untuk diri sendiri dan keluarga Anda. Saya akan menyarankan Anda menyimpan rahasia ilahi Anda. Jangan memberitahu siapapun, termasuk orang yang Anda cintai, tentang hal itu. Petik 2. Ya, Huo Yuhao dengan hormat mengakui instruksi pria itu. Hatinya dipenuhi dengan kebahagiaan setelah merasakan peningkatan jiwanya. Pria muda itu tersenyum. Selain memberimu benih salehku, aku punya dua hal lain untukmu. Saya percaya mereka akan memungkinkan Anda untuk tumbuh lebih cepat, dan menjadi penggantiku lebih cepat. Mereka akan ditanam ke dalam tubuh Anda bersama dengan perasaan ilahi yang telah saya berikan kepada Anda. Ingat kata-kata saya, terlepas dari apakah itu berkaitan dengan kultivasi Anda atau emosi Anda, setia, berdedikasi dan fokus akan menjadi kekuatan terbesar Anda. Sekarang, lanjutkan. Petik 2. Saat dia berbicara, pria muda itu melambaikan tangannya, dan Huo Yuhao merasa sekelilingnya menjadi ilusi. Pada saat itu juga, bentuk jiwanya tidak bisa lagi merasakan lingkungannya. Dia menemukan dirinya dikelilingi oleh percikan emas, seolah-olah semuanya tidak lagi nyata. Ingat saya adalah dewa emosi, dan nama saya Rong Nianbing. Petik 2. Saat pikirannya bergema dengan kata-kata Rong Nianbing, Huo Yuhao perlahan-lahan kehilangan kesadaran. Saat jiwa Huo Yuhao menghilang di hadapannya, Rong Nianbing menunjukkan senyum licik saat dia terus menyiapkan makanan lezatnya. Apakah kamu memilih anak muda itu karena potensinya dalam memasak? Sebuah cahaya menyala, dan lelaki tua yang bermain catur dengan Rong Nianbing muncul di samping pemuda itu. Rong Nianbing tersenyum. Pasti ada sedikit dari itu. Tetapi sudah agak terlambat untuk mulai belajar sekarang. Juga,
Saya membutuhkannya untuk mengambil alih kursi ilahi saya sesegera mungkin. Jika tidak, saya akan menerimanya sebagai murid saya, dan meneruskan keterampilan memasak kelas atas yang Anda ajarkan kepada saya di masa lalu. Petik 2. Pria tua itu mendesis, tapi kamu mungkin sudah berlebihan kali ini. Anak ini sudah dipilih sendiri oleh orang itu. Kamu harus tahu betul seberapa besar pria itu akan membencimu jika dia tahu bahwa kamu telah campur tangan. Petik 2. Rong Nianbing tertawa kecil. Itu akan menjadi kesalahannya karena tidak melihat kedatangan ini. Bagaimanapun, bahkan jika Huo Yuhao mewarisi kursi ilahi saya, itu masih akan baik baginya. Akan jauh lebih baik baginya untuk mendapatkan dukungan dari dewa inti lain daripada baginya untuk memberikan kursi inti dewa, kan? Satu-satunya masalah adalah dia tidak mampu menjadi malas lagi. Tapi aku bisa. Tidakkah Anda ingin bepergian dengan saya ke alam dewa lainnya? Petik 2. Orang tua itu tertawa, kamu masih yang menentukan di antara kita. Sekarang semua sudah dikatakan dan dilakukan, bahkan jika dia mengungkap apa yang telah kita lakukan, dia tidak akan memiliki cara untuk membalikkannya. Yang bisa dia lakukan adalah melampiaskan kekesalannya pada anak malang itu. Kamu tahu apa? Saya mulai merasa kasihan pada anak muda itu. Kalian semua orang yang licik adalah orang yang benar-benar jahat, memilih seorang pemuda seperti dia. Petik 2. Rong Nianbing menjawab dengan santai, seseorang hanya dapat meningkat dan menjadi lebih baik jika dia dapat mengatasi kesulitan hidup. Ketika saya memberitahu dia tentang keinginan saya agar dia naik ke puncak alam dewa ini, saya berarti setiap kata yang saya ucapkan. Juga, saya merasa bahwa kemampuan saya lebih cocok untuknya. Apakah kamu tidak setuju dengan saya? Petik 2. Ya, kamu selalu benar. Sekarang pergi dan siapkan makan siang. Saya sudah kelaparan. Petik 2. Ya, tuanku sayang. Kemasan, itu masih emas. Ketika Huo Yuhao bangun, dia menyadari bahwa dia masih berkultivasi dengan Tang Wutong. Mereka masih menggunakan kekuatan jiwa mereka dan meningkatkan kekuatan Haodong mereka. Sementara mereka menikmati cinta bersama satu sama lain, kekuatan Haodong mereka tampaknya telah meningkat. Dalam cairan yang mengalir dengan cepat, spiral emas telah berkembang 2 kali lipat ukuran aslinya. Meskipun spiral ini tidak mampu mengompres kekuatan jiwa sebanyak inti jiwa, mereka mampu mengandung lebih banyak kekuatan jiwa daripada media biasa. Ini memungkinkan kekuatan jiwa mereka untuk terus berkembang dan meningkat ketika mereka bercampur dan bergabung satu sama lain. Apakah semua itu mimpi? Mungkinkah itu semacam halusinasi? Setelah Huo Yuhao bangun, dia mulai berpikir kembali ke pengalaman keluar tubuh yang dia miliki sebelumnya. Pemuda dengan rambut emas itu. Surga itu, pavilion itu, dewa emosi, dan kursi ilahi. Apakah hal-hal itu nyata, atau hanya produk dari imajinasi saya? Jika itu semua nyata, itu akan menjadi gila. The Beast God di Tian pasti berpikir bahwa dia akan bisa menyegelku dengan skala terbalik. Tapi dia tidak tahu itu bahkan tidak akan bisa mendeteksi ketika Tuhan yang nyata memutuskan untuk campur tangan dan mengambil tindakan. Saat ia merenungkan apa yang telah terjadi, Huo Yuhao fokus pada kekuatan jiwanya dan merasakan perubahan di dalamnya. Segera, dia menyadari, sangat mengejutkannya, bahwa peningkatan kekuatan dan soliditas kekuatan Haodong setiap kali dia dan Tang Wutong mengedarkannya bukan merupakan hasil dari perubahan dalam metode budidaya mereka. Spiral yang memungkinkan kekuatan jiwa mereka menjadi lebih kental adalah hasil dari perubahan yang melekat dalam kekuatan jiwanya.